Pasti udah pada dengar kan, beritanya heboh banget. Indosat resmi membeli MNC Play. Ini kelihatannya langkah besar di dunia internet Indonesia. Tapi, cerita di baliknya tuh nggak sesederhana itu. Ada semacam plot twist yang menarik banget di balik akuisisi ini. Dan kita bakal bedah tuntas sekarang. Jadi, ini bukan rumor lagi ya. Ini udah 100% benar. Faktanya, kesepakatan ini udah kelar dari akhir tahun 2023 lalu. Artinya apa? Ya, artinya kalau Anda pelanggan MNC Play, sekarang Anda secara resmi jadi bagian dari keluarga besar Indosat. Nah, pertanyaan logisnya kan gini. Kalau Indosat beli MNC Play, berarti mereka juga dong yang punya kabel fiber optik yang masuk ke rumah kita? Disinilah ceritanya jadi seru. Jawabannya ternyata nggak segampang itu. Ini dia plot twistnya. Ternyata Indosat itu nggak membeli MNC Play secara utuh gelondongan gitu aja. Aset perusahaannya malah dipecah, terus dibeli sama dua pihak yang beda. Skema yang, ya bisa dibilang sangat unik. Oke, jadi gini pembagiannya. Di satu sisi, ada Indosat. Mereka ngambil alih apa yang berhubungan sama pelanggan. Artinya, tagihan bulanan, customer service, nama mereknya, itu semua sekarang urusan Indosat. Nah, di sisi lain, ada perusahaan infrastruktur global namanya Asianet. Mereka lah yang justru membeli aset fisiknya. Semua kabel, tiang, dan jeroan yang nganterin internet ke rumah Anda. Masih bingung? Oke, kita pakai analogi simpel aja deh. Bayangin gini, Indosat itu perusahaan bus yang nganterin Anda. Sementara Asianet, mereka itu yang punya dan bangun jalan tolnya. Jadi, Indosat ini ibaratnya nyewa jalan tolnya Asianet buat ngasih layanan ke Anda. Simpel kan? Oke, terus apa artinya semua ini buat kita-kita para pelanggan? Perlu panik kan nih? Jawabannya, tenang, nggak perlu sama sekali. Internet Anda aman kok. Yuk kita lihat detailnya. Nah, ini yang paling penting. Anda nggak perlu ganti-ganti perangkat di rumah, modem sama TV box yang lama itu bakal tetap berfungsi normal. Proses pindah tangan ini juga dirancang supaya nggak ada gangguan layanan sama sekali. Bahkan, fitur IPTV andalan MNC Play juga tetap dipertahanin. Satu-satunya yang bakal kelihatan beda ya cuma mereknya aja, yang pelan-pelan bakal ganti jadi Indosat Hi-Fi. Intinya gini, semua keribetan pindah tangan ini tuh kejadiannya di dapur mereka. Kita sebagai pengguna nggak akan ngerasain apa-apa, jadi Anda bisa lanjut streaming, kerja, main game, tanpa perlu takut koneksi tiba-tiba putus. Aman. Oke, sekarang kita geser sedikit ya, kita lihat dari kacamata bisnisnya. Kenapa sih Indosat repot-repot ngelakuin langkah yang rumit ini? Kenapa mereka milih beli bukannya bangun jaringan fiber sendiri dari nol? Coba deh bayangin logikanya. Kalau bangun jaringan fiber dari nol, itu effortnya luar biasa. Mahal banget. Lama. Bisa makan waktu bertahun-tahun. Nah, dengan mengakuisisi MNC Play, Indosat ini ibaratnya ngambil jalan pintas, kayak naik roket. Mereka langsung dapat akses ke infrastruktur yang udah jadi dan siap dipakai di kota-kota besar. Dan ini bukan cuma soal kabel loh. Akuisisi ini langsung ngasih Indosat lebih dari 300.000 pelanggan rumah tangga. Bayangin, dalam sekejap mata, mereka dapat basis pelanggan fiber yang gede banget tanpa perlu nyari satu-satu. Ini langkah yang efisiennya luar biasa. Hasil akhirnya, wah dahsyat! Langkah ini secara instan melambungkan Indosat ke jajaran pemain top di pasar internet fiber Indonesia. Mereka langsung jadi pemain terbesar nomor 3 atau 4, siap buat nantangin raksasa-raksasa yang udah ada duluan. Jadi jangan salah ya, ini bukan sekedar jual beli biasa. Ini tuh kayak semacam deklarasi perang. Sebuah langkah strategis buat nantangin dominasi pemain terbesar di pasar, siapa lagi kalau bukan IndiHome-nya Telkom. Salah satu harta karun paling penting yang didapat Indosat dari akuisisi ini adalah layanan IPTV canggihnya MNC Play. Dulu, Indosat kan nggak punya penawaran TV kabel yang kuat. Nah sekarang, mereka punya senjata lengkap buat head-to-head langsung sama layanan TV-nya IndiHome. Jadi, buat para pelanggan lama MNC Play, pesannya jelas banget. Internet Anda bukan cuma aman, tapi sekarang Anda dapat dukungan dari salah satu raksasa telekomunikasi terbesar di Indonesia. Ini sih namanya upgrade. Tentu saja, ini baru babak pertama. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan basis pelanggan dan infrastruktur baru ini, apakah Indosat benar-benar punya kekuatan buat goyangin tahta penguasa pasar internet di Indonesia? Wah, cuma waktu yang bisa jawab.